Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku yang ibu banggakan? Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu harap kalian dapat menerima materi pelajaran dari ibu dengan baik. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu, agar senantiasa kita mendapat kemudahan dalam segala urusan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji yang dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh dan ta'awun. Yang pertama, kita akan membahas tentang tasamuh. Pengertian tasamuh. Secara etimologi, kata tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya berlapang dada dan toleransi. Tasamuh secara etimologis adalah mentoleransi atau menerima perkara secara ringan. Secara terminologis berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati. Selanjutnya, ada hukum Islam tentang tasamuh. Di bawah ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan tentang tasamuh, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tasamuh. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada hikmah tasamuh. Terdiri dari, yang pertama ada mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Yang kedua, mempermudah urusan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia dan menjaga norma-norma agama, sosial, serta adat istiadat. Selanjutnya ada perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Terdiri dari, yang pertama, menerima semua perbedaan pendapat dalam musyawarah. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinannya sendiri. Yang ketiga, tidak membenci dan menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, serta tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan kepada kalian mengenai tasamuh, dan sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai ta'awun. Tolong disimak dan diperhatikan dengan baik ya. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang pengertian dari ta'awun. Dalam Islam, pengertian dari ta'awun memiliki arti kata saling bantu-membantu dalam perihal kebaikan. Jika dalam bahasa Arab, memiliki arti yaitu ta'awana yata'awanu serta ta'awuna, yang artinya saling bantu-membantu antar sesama manusia tanpa terkecuali. Selanjutnya ada dalil tentang ta'awun. Berikut merupakan dalil yang menjelaskan tentang ta'awun terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk dari ta'awun. Yang pertama, meringankan beban hidup orang lain.
Yang kedua, dapat menutupi aib orang lain. Yang ketiga, memberi bantuan kepada seseorang. Yang keempat, mengunjungi orang yang sedang sakit. Lalu, terdapat juga dampak positif yang membiasakan sikap ta'awun. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Yang kedua, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menimbulkan rasa simpati pada sesama. Yang terakhir, ada upaya membiasakan bersikap ta'awun, yang terdiri dari yang pertama, menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan.